di antara bentuk toleransi dalam Islam adalah bolehnya berjual beli dengan orang-orang kafir. Bapak Ibu, sebagian orang mengira transaksi dengan orang kafir itu nggak boleh. Kalau mau beli, hanya boleh beli yang jualannya orang Islam. Kalau mau jual, hanya boleh jual kepada orang Islam saja. Minjam atau meminjamkan hanya boleh kepada orang Islam saja. Ternyata Islam tidak demikian, itu hanya tuduhan semata. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka berbisnis, berniaga, berjualan, jual beli dengan orang-orang kafir yang ada di sekitar mereka maupun yang jauh dari mereka. Mereka datang ke Yaman, mereka datang ke Syam, yang di sana penduduknya waktu itu rata-rata kafir. Ya, sebelum tersebarnya Islam banyak ke sana. Bahkan Rasulullah SAW menggadaikan baju besi beliau untuk kebutuhan hidup beliau. Bajunya digadaikan kepada siapa ketika beliau meninggal? Kepada seorang Yahudi. Kepada seorang Yahudi, Bapak Ibu. Tidak mengapa kita berbisnis dengan mereka, bermuamalah dengan mereka. Ini produk dari mana ini? Made in China. Wah, negara kafir. Apakah kemudian kita nggak boleh beli ini? Tidak. Kita boleh beli ini. Ya. Walaupun ini diproduksi, dijual dari negara kafir. Ada seseorang yang protes ketika gurunya minum salah satu minuman, ya, merek cabang dari negeri kafir. Ya Syekh, itu minuman orang kafir. Padahal sudah ada sertifikasi halal. Bahannya juga bahan halal. Kita tidak boleh menggunakan produk kafir ya Syekh, kata orang tersebut. Kemudian Syekhnya bertanya, engkau kesini naik apa? Ternyata naik mobil buatan negara kafir. Boleh tidak kita beli pesawat dari negeri kafir, mobil dari negeri kafir, impor barang boleh enggak? Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman, membawa barang-barang dagangan dijual kepada penduduk kaum muslimin di Madinah waktu itu. Ya, jual beli, interaksi itu diperbolehkan dalam Islam. Ini menunjukkan kita ya berdampingan dengan mereka. Bagaimana mungkin kita bisa jual beli kalau perang terus? Kita tidak menginginkan perang. Kita suka damai. Perang itu karena mereka yang memerangi kita, dan kita masa diam aja? Kenapa sampai perang melawan orang-orang musyrik Quraisy? Perang Badar yang pertama, perang Uhud yang kedua. Kenapa bisa terjadi perang-perang seperti itu? Karena orang-orang kafir Quraisy yang membunuh, yang menyiksa, yang mengusir kaum muslimin dari negerinya. Sekiranya mereka menghargai kaum muslimin, sudahlah, yang mau masuk Islam silakan, yang enggak ya udah, tidak akan terjadi peperangan seperti itu. Ya. Jadi kaum muslimin
mempersiapkan diri, berlatih, ya, dengan senjata mereka untuk membela diri dari orang-orang yang akan berbuat zalim dan semena-mena. Dan kita tidak pernah takut mati, tetapi kita ini cinta damai. Karena kita harus jual beli kan? Harus berbisnis, harus ekspor impor kalau zaman sekarang. Jadi juga harus diluruskan kalau ada pemahaman-pemahaman yang salah di antara kaum muslimin yang memahami tidak boleh berinteraksi muamalah dengan orang kafir. Ya, sampai di antara mereka yang kurang pemahamannya tersebut keluar dari perusahaan distributor, ya, kebutuhan yang banyak beredar atau kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin hanya gara-gara, ya, di antara ownernya atau di antara petinggi-petingginya kafir. Padahal gajinya sangat besar dia. Dan dia mensuplai kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Dia dapat pemahaman yang salah, mengira tidak boleh, ya, jual beli dari orang kafir. Akhirnya dia keluar, setelah keluar dia baru sadar ternyata boleh. Ya. Maka yang benar itu boleh. Karena dalil dari Al-Quran, dari sunnah, sirah para sahabat menunjukkan demikian. Mereka bermuamalah, mereka berjual beli dengan orang-orang yang berbeda agama. Ada sekelompok orang berdemo menyuarakan untuk tidak membeli produk kafir. Ya, produk kafir di sini adalah produk yang diproduksi mungkin cabang pusatnya di negeri kafir dan lain sebagainya. Hingga selesai dari acara mereka, orasi dan segala macamnya, mereka pulang dan mereka belum makan malam, sedangkan warung-warung makan sudah tutup. Yang terbuka, yang masih buka tempat makan cabang dari negara kafir. Tak perlu saya sebutkan namanya. Ya, dengan terpaksa mereka masuk di situ dan makan di situ dan minum minuman di situ. Ya, ini kenyataan. Maka perlu kita tegaskan kaum muslimin boleh berjual beli, boleh bermuamalah, pinjam meminjam tanpa riba, ya, dengan orang kafir. Walaupun itu produk-produk yang kita butuhkan dalam ibadah kita. Misalnya kain ihram, mau umroh. Kain ihram jelas untuk ibadah umroh dan haji kan? Tapi ternyata made in negara kafir. Gimana nih? Boleh, Pak. Boleh, itu untuk ibadah padahal. Ya, selama bahan yang halal. Kita mau kurban, ada yang jual kambing, sapi, tapi ternyata penjualnya kafir, boleh nggak kita beli? Boleh nggak? Agamanya non muslim yang jualan, jual kambing, jual sapi, boleh nggak? Boleh, Pak. Kita beli dari dia, kita potong di sini.